Marilah berkelahi saja. Bab 434. Darwin sedang tidur dengan nyenyaknya. Tiba-tiba ia terjatuh di atas lantai yang dingin dan keras. Jika bukan karena kulitnya yang tebal, bisa jadi ia sudah cedera. Dengan mata yang masih terpejam, Darwin meraung keras. "Siapa yang mendorongku? Cari mati ya?" Ketika dia membuka matanya dan melihat bahwa Epa adalah orang yang menendangnya, Darwin langsung menurunkan nada suaranya. "Epa, apa yang kau lakukan? Anak ini, apa ada kelainan? Baru buka mata sudah melihatnya menendang orang. Menurutmu, apa yang telah kulakukan?" Ia masih tidak bisa menerima jika Darwin tidur terlalu nyenyak. Epa menatap mata Darwin. Darwin juga menatap mata Epa. Mereka saling bertatapan, dan mimik wajah mereka tidak enak untuk dilihat, seolah-olah perang bisa terjadi kapan saja. "Kau gila!" Darwin bangkit, lalu menuju sofa yang ada di sampingnya untuk tidur kembali, mengabaikan gadis yang kurang kerjaan itu. "Brengsek!" Epa geram menggigit bibir dengan kedua gigi taringnya yang imut itu. Dengan marah meraih gelas di meja samping tempat tidur dan melemparkannya ke arah Darwin. Dengan garang dia berkata, "Darwin, kau ini orang atau bukan? Jangan berisik, aku mau tidur." Tadi malam demi menjaga Epa, ia terjaga hampir sepanjang malam. Menjelang fajar ia baru tertidur. Emosinya masih sedang labil. Ia bisa saja membunuh siapa saja yang mencari masalah dengannya. Dalam film percintaan yang ditonton Epa, setelah tokoh wanita dan pria bertengkar, tokoh pria akan memeluk tokoh wanita dan mengucapkan beberapa kata cinta yang indah. Ia masih menunggu Darwin mengatakan sesuatu yang baik padanya. Tapi siapa sangka bahwa Darwin hanya peduli dengan waktu tidurnya dan mengabaikannya. Yang ia rasakan hanya ada api yang membara di dalam hatinya. Ingin rasanya memukul Darwin dengan keras. Ternyata bukan hanya sekedar rasa ingin belaka. Setelah memikirkannya, Epa langsung bertindak. Menyeret tubuhnya yang sedang sakit, bergegas ke sisi Darwin dan menyeret lelaki itu. Ia berkata dengan marah, "Darwin, kau telah membuatku hampir mati. Kau masih bisa tidur seperti babi mati." Darwin menepis tangan Epa dan berkata, "Epa, jika kau tidak ingin kalah, jagalah jarak." "Sial!" Epa melompat dengan marah. "Luka pisau di tubuhku sudah tidak enak dilihat. Kau masih meninggalkan bekas hitam dan membiru di tubuhku. Bagaimana nanti aku bertemu orang di luar?" Hanya karena luka di tubuhnya, ia bangun dan memukuli orang. Ia juga tidak melihat bekas luka yang dibuatnya pada tubuh Darwin. Jika ada orang yang tidak tahu akan mengira bahwa ia telah digigit oleh anjing dan dicakar kucing. Darwin membalas berteriak dengan marah, "Epa, kau tidak merasa malu menyalahkanku? Aku tidak menyebut dirimu seperti anjing dan kucing. Sudah cukup memberimu muka." Wanita liar ini benar-benar sangat liar. Sudah meninggalkan beberapa bekas gigitan di dadanya. Sekujur tubuhnya penuh dengan bekas cakarannya. Dari atas sampai ke bawah, hampir tidak ada lagi bagian tubuh Darwin yang tidak ada bekas luka darinya. Darwin tidak menuntut Epa sama sekali. Tetapi tanpa merasa bersalah, segera setelah bangun tidur, Epa malah langsung mencari masalah dengannya. Darwin sebenarnya masih berani berbuat tega terhadap Epa. Epa mengepalkan tangannya dan memukul Darwin. "Darwin,
Lihat hari ini, aku tidak membuatmu babak belur. Apa kau masih berani mengatakanku seperti anjing dan kucing? Darwin sudah tidak ingin memperdulikannya. Dengan tangannya yang besar, ia melepaskan baju tidurnya dan berkata, "Lihatlah baik-baik. Kau nakal." Epa refleks menutup matanya, tetapi sedikit membuka jari-jarinya dan menatapnya melalui celah-celah jarinya. Melihat itu, Epa kaget dan bergumam, "Darwin, apakah semalam kau berkelahi?" Darwin berkata, "Kemarin aku bertemu kucing liar dan anjing gila. Mereka mencakar dan menggigitku." "Kucing siapa yang begitu ganas? Hebat sekali." Darwin sebenarnya ingin memarahi Epa, tapi ia justru berpura-pura bodoh mengikuti permainan Darwin. Berpura-pura itu bukan perbuatannya. Berpura-pura bahwa ia sangat lembut tadi malam. Berpura-pura tidak tahu apa-apa. Darwin menyambung pembicaraannya dan berkata, "Kau benar. Ia hanya seekor ibu kucing yang sedang menebar kasih." "Siapa yang kau maksud?" tanya Epa. Darwin pun berkata, "Menurutmu?" Epa berkata, "Kau berani menyalahkanku. Aku tidak akan tinggal diam." "Sepertinya kau memiliki kekuatan fisik yang bagus." Darwin memandangnya dari atas sampai ke bawah. Melihat gadis ini sudah sanggup melawan, seolah kekuatan fisiknya telah pulih. Tadi malam ia bersimpati padanya. Sepertinya ia telah membuat perasaan cinta itu sendiri. Cerita gadis ini mungkin berliku. "Kau mau berkelahi denganku?" tanya Epa. "Ayo sini." Darwin menarik Epa ke dalam pelukannya, menggunakan caranya dan sekali lagi bertarung dengan Epa. Sehari setelahnya, Epa pun keluar dari rumah sakit. Epa keluar dari rumah sakit, keluarga Tanjaya tidak akan membiarkannya tinggal seorang diri di apartemen abu-abu. Mengetahui bahwa hari ini Epa keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah. Arila, kakak iparnya, bersama dengan para pekerja di rumah, mereka sudah mulai sibuk dari pagi. Ia menyuruh orang untuk membersihkan kamar Epa, menyiapkan makanan mewah untuknya, dan membuang hawa jahat yang ada pada Epa. Orang seperti Epa ini ada satu kelebihan. Dengannya, semua masalah datang dan pergi dengan cepat. Kali ini, setelah berada di ambang kematian, ia tidak lagi bertanya-tanya apakah ia adalah anak dari keluarga Tanjaya atau apakah kakeknya adalah seorang mafia besar. Selama dia tidak melakukan hal yang jahat dan menyakiti orang lain, di kehidupan ini ia masih bisa menjalani kehidupan yang normal. Keluarga Tanjaya adalah keluarganya. Mereka yang telah merawat Epa dari kecil dan memberinya cinta terbaik dan terhangat di dunia, yang hanya bisa ia bayar dengan kembali ke dalam keluarga besar ini dan terus mencintai mereka. Rila kecil begitu mengetahui bahwa bibinya telah keluar dari rumah sakit, ia pun telah menyiapkan hadiah untuk bibinya itu. Oleh karena itu, ia sangat menyukai boneka. Maka ia telah mempersiapkan sebuah boneka untuk diberikan kepada sang bibi untuk menyenangkan hati bibi. Tahu bahwa bibinya sudah hampir sampai, Rila kecil ditemani oleh Abang Hansel dan adik Mian-Mian menuju pintu depan, menggantikan keluarganya untuk menyambut kedatangan bibinya. Saat Darwin mengantar Epa kembali, Epa dapat melihat Rila kecil sudah berdiri di depan pintu. Seketika setelah mobil telah berhenti, Epa langsung membuka pintu mobil dan keluar,
melambai-lambaikan tangannya. "Rila, Bibi!" Rila kecil dengan cepatnya berlari ke arah bibinya itu dan melompat ke dalam pelukan bibinya. Dengan suara lembutnya dia berkata, "Rila sangat merindukan Bibi." Kemudian Epa pun memeluk Rila kecil, mencubit pipinya yang gemuk sambil tertawa. "Bibi juga sangat merindukan Rila." "Bibi, apakah penyakitmu itu sudah pulih berkat plester yang kuberikan padamu?" Rila kecil dalam hatinya selalu merasa bahwa kondisi bibinya akan membaik selama ia memakai plester di tubuhnya. "Ya, tentu saja." Epa pun mengecup Rila kecil. "Jadi, Bibi sangat berterima kasih kepada Rila kecil. Jika bukan karena bantuanmu, maka luka yang ada pada Bibi mungkin masih mengeluarkan darah." Rila kecil bertanya penuh kecemasan. "Bibi, apakah masih sakit?" Epa menggelengkan kepalanya. "Sudah tidak sakit, sayang." Rila kecil tiba-tiba tertawa gembira dan berkata, "Kalau Bibi sudah tidak lagi sakit, Rila senang." "Rila sayang, terima kasih ya." Epa sangat tersentuh. Seketika ia merasa bahwa ia masih bisa bersama dengan keluarga besar ini. Sungguh sangat beruntung dirinya.